Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Carolina dari kampus Esa Unggul Citra Raya, Fakultas Hukum, dengan NIM 202104010256. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasannya secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Sedangkan Mulgraf mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya, dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa, sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Di sini saya menjelaskan tentang tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seyogianya lah seorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan, atau dalam kurung Tarigan 2016.26. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara sendiri merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan untuk performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara
untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dengan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicaraan. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Terus saya akan menjelaskan tentang manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat sejarah dan bos besar di Indonesia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya presiden pertama di Indonesia yaitu Soekarno, sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagi pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambahkan kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi gitu manfaat berbicara. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian jenis-jenis pembicaraan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan berbicara. Terus yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jadi yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan itu berdasarkan situasi pembicaraan. Jadi berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal gitu. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Yang ketiga, berbicara untuk menstimuli atau mempengaruhi. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar itu berdasarkan jumlah pendengar. Jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Gitu. Segitu aja keterampilan berbicara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.